Gempar Bali, Tijani Rajenders datang ke TC Timnas. Bukan cuma liburan tapi malah bantu John Hartman latih para penyerang seperti Jens Schraven dan Egy, dengan kemampuan luar biasa. John Hartman belak-belakan, Vietnam jadi lawan terberat Timnas Indonesia, di Piala AFF 2026. Media Vietnam kaget lihat 12 pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, sebut John Hartman diuntungkan. Gempar Bali, Tijani Rajenders datang ke TC Timnas. Bukan cuma liburan tapi malah bantu John Hartman latih para penyerang seperti Jens Schraven dan Egy, dengan kemampuan luar biasa. Pemain serangan asal Belanda yang punya darah Indonesia kental, Tijani Rajenders, tiba-tiba jadi pembicaraan panas seluruh negeri setelah kabarnya menyebar luas bahwa dirinya kini sedang berada di Pulau Dewata, Bali. Katanya sih untuk menghabiskan waktu liburan singkat pasca Timnas Belanda yang ia bela harus menelan kekecewaan pahit tersingkir di babak 32 besar ajang Piala Dunia 2026 yang baru saja berlangsung. Kegagalan yang cukup menyakitkan itu ternyata membuat pemain berbakat ini memilih untuk pulang sebentar ke tanah air leluhurnya, yaitu Indonesia, dan memilih Bali sebagai tempat singgah utamanya untuk melepas penat sejenak. Dan kebetulan yang sungguh tak disangka-sangka, di saat yang sama persis, Timnas Indonesia asuhan pelatih handal John Hartman juga sedang berkumpul di Bali untuk menjalani pemusatan latihan atau TC yang sangat krusial sebagai persiapan matang menghadapi turnamen bergengsi Piala AFF yang sebentar lagi akan digelar. Saat ini John Hartman sedang sibuk sekali melakukan seleksi ketat terhadap 50 nama pemain yang telah dipanggil, melakukan evaluasi mendalam satu persatu agar nanti bisa mendapatkan daftar pemain terbaik yang akan didaftarkan untuk berlaga di turnamen AFF. Di tengah waktu luang liburannya itu, Tijani Rajenders ternyata tak menyia-nyiakan kesempatan emas. Ia langsung melangkahkan kakinya menuju lokasi latihan Timnas Indonesia yang sedang berlangsung. Dari foto-foto yang beredar dan terekam jelas, terlihat betul sosok Tijani Rajenders yang tak lain adalah kakak kandung dari Eliano Rajenders yang juga masuk dalam daftar seleksi John Hartman, sedang hadir di tengah lapangan latihan Timnas Indonesia. Aksi luar biasa Tijani Rajenders ini pun langsung menyedot perhatian besar begitu foto-fotonya tersebar luas. Terlihat jelas betapa aktifnya ia membantu memimpin latihan beriringan dengan John Hartman di tengah lapangan. Tijani Rajenders sendiri sudah dengan jujur dan tulus mengakui bahwa Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari hidupnya yang tak akan pernah ia lupakan. Buktinya, bukan cuma sekadar liburan melepas penat pasca kekecewaan di Piala Dunia, ia justru manfaatkan momen kebetulan ini buat turun langsung ke lapangan latihan Timnas Indonesia di Bali. Bahkan ikut memimpin sesi latihan serangan bareng John Hartman, berbagi trik dan pengalaman level tertinggi Eropa ke para penyerang kita buat persiapan Piala AFF. Yang bikin semua orang terkaget-kaget sampai melongo tak percaya, ternyata Tijani Rajenders tidak cuma sekadar datang berkunjung atau menyapa saja, melainkan langsung terlibat aktif masuk ke dalam sesi latihan Timnas Indonesia tersebut. Bahkan ia terpantau sedang memimpin jalannya latihan di sektor serangan bersama tim pelatih dan tentu saja John Hartman sendiri. Dengan penuh semangat dan keseriusan, Tijani Rajenders terlihat sedang melatih langsung para penyerang andalan kita seperti Jens Schraven, Ramadan Sananta, hingga Egy Maulana Fikri. Ia dengan telaten menunjukkan contoh gerakan lari cepat yang tajam dan tepat sasaran bagi para striker Timnas Indonesia. Tak lupa juga ia memperagakan cara menendang bola dari jarak jauh dengan akurasi tinggi dan kekuatan dahsyat agar bisa dengan mudah menembus gawang lawan dan mencetak gol kemenangan. Bahkan kehadiran Tijani Rajenders ini seolah menjadi angin segar sekaligus suntikan motivasi yang luar biasa dahsyat bagi seluruh skuad Timnas yang sedang berjuang keras memeras keringat di bawah terik matahari Bali. Apalagi saat ia dengan senang hati meluangkan waktu berjam-jam hanya untuk berbagi trik rahasia, pengalaman bertanding di level tertinggi Eropa, serta teknik tajam yang ia miliki kepada para penyerang kita, seolah tak ada jarak status antara bintang Liga Champions dengan anak-anak asuh John Hartman ini. Ia tak segan-segan turun langsung ke lapangan, membetulkan posisi kaki Jens Schraven, menyempurnakan lari tanpa bola Sananta, hingga memberikan masukan berharga kepada Egy Maulana yang sudah lama kita andalkan di lini depan, seolah ia sudah menjadi bagian dari staf pelatih resmi yang ditugaskan khusus untuk memoles tajamnya taring serangan Indonesia jelang perang AFF nanti.
Kabar mengejutkan sekaligus menyentuh hati ini pun langsung menjadi sorotan viral di seluruh dunia. Bahkan media di Belanda pun tak kalah heboh menyoroti langkah mulia dan rasa cinta Tijani terhadap tanah air leluhurnya. Sementara para supporter timnas Indonesia di seluruh penjuru negeri pun langsung menyerbu postingan foto-foto tersebut dengan ribuan komentar yang penuh haru. Ada yang berkata betapa bangganya melihatnya. Ada yang menyatakan betapa dalamnya rasa cinta dia terhadap Indonesia. Dan tak sedikit yang terharu melihat betapa bangganya ia menunjukkan identitas darah Indonesia yang mengalir di dalam tubuhnya. Kini nama Tijani Reijenders beserta aksinya yang luar biasa ini sudah meledak menjadi pembicaraan terpanas di seluruh penjuru media sosial. Tak hanya di Indonesia tapi juga sampai ke negara-negara tetangga yang bakal jadi lawan kita di Piala AFF. Bahkan para netizen Vietnam dan Thailand pun tak kuasa menahan kekaguman sekaligus rasa was-was melihat betapa besarnya dukungan yang datang dari para pemain berdarah Indonesia di luar sana. Suasana latihan di Bali pun dikabarkan semakin hidup dan penuh semangat setelah Tijani ikut terlibat di dalamnya. Para pemain terlihat antusias mengikuti setiap arahan. Sementara para supporter yang menyaksikan dari sekitar lokasi latihan tak henti-hentinya memberikan tepuk tangan dan dukungan. Tak sedikit pula yang berharap momen seperti ini bukan menjadi yang terakhir. Sebab kehadiran pemain sekaliber Tijani Reijenders di tengah latihan timnas Indonesia dinilai memberikan dampak luar biasa terhadap mental para pemain muda. Bagi mereka, bisa berlatih bersama pesepak bola yang setiap pekannya tampil di kompetisi elit Eropa dan Piala Dunia tentu menjadi pengalaman berharga yang belum tentu bisa didapatkan setiap hari. John Hertman pun diyakini sangat memanfaatkan kesempatan langka tersebut untuk memperkaya materi latihan sekaligus menanamkan mental pemenang kepada seluruh pemain yang sedang berjuang memperebutkan tempat di skuad utama Piala AFF. John Hertman belak-belakan, Vietnam jadi lawan terberat timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Debut Piala AFF 2026, John Hertman tanamkan ketakutan mendalam, Vietnam jadi mimpi buruk terberat timnas Indonesia. Pelatih kepala timnas Indonesia, John Hertman, tanpa kompromi menyebut Vietnam sebagai momok paling mengerikan yang mengintai langkah Garuda di babak grup Piala AFF 2026. Hertman bahkan menyatakan bahwa Vietnam bukan cuma sekadar lawan, melainkan ancaman nyata yang berpotensi menghancurkan mimpi dan harapan Indonesia di turnamen sepak bola Asia Tenggara ini. Dalam wawancara eksklusif yang dilakukan pada sesi latihan di Bali United Training Center, dia menyampaikan bahwa kekuatan dan kesiapan tim Vietnam telah menunjukkan bahwa mereka bukan lawan sembarangan, melainkan entitas yang harus diwaspadai dengan serius karena kemampuan teknis, fisik, serta mental juang yang tinggi akan menjadi penghalang berat bagi langkah skuad Garuda. Hertman juga mengingatkan bahwa Vietnam selama ini konsisten menunjukkan performa yang impresif di berbagai turnamen regional dan tidak mungkin menjadi mudah ditaklukkan oleh tim Indonesia yang masih dalam tahap pembentukan kembali. Dalam grup A yang penuh dengan tekanan dan persaingan brutal, Indonesia harus bertarung menghadapi Vietnam yang dikenal sebagai pasukan garang, serta Singapura yang memiliki disiplin pertahanan yang ketat, Kamboja yang mulai menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan Timor Leste yang tak boleh dipandang sebelah mata karena sering menghadirkan kejutan. Piala AFF 2026 yang akan digelar mulai tanggal 24 Juli hingga tanggal 26 Agustus mendatang ini menggunakan format kandang tandang pada fase grup, yang memungkinkan setiap tim memanfaatkan keuntungan memainkan laga di kandang sendiri namun juga harus siap menghadapi tekanan berat saat bermain di markas lawan. Format ini memberikan tantangan tambahan karena tim harus pandai menyesuaikan strategi sesuai kondisi lapangan serta dukungan supporter yang bisa berubah-ubah, sehingga setiap pertandingan bakal menjadi arena pertempuran sengit yang menentukan nasib kelolosan ke babak selanjutnya. John Hertman, seperti yang dilaporkan Detik Bali, menganggap ajang ini sebagai babak baru penuh risiko bagi dirinya sejak dipercaya memimpin skuad Garuda. Namun ia tak segan mengakui bahwa Vietnam adalah lawan terberat yang akan membuat jalannya perjalanan timnas Indonesia penuh luka. Dalam fase awal kepelatihannya,
Hertman harus menghadapi tantangan besar yang mungkin belum sepenuhnya ia antisipasi saat menerima posisi ini, terlebih karena tekanan dari publik dan ekspektasi tinggi yang melingkupi timnas Indonesia yang selama ini terus berusaha unjuk prestasi di tingkat Asia Tenggara. Hertman pun memandang bahwa kehadiran Vietnam di grup yang sama menambah dimensi psikologis yang akan mempengaruhi kesiapan mental para pemain, karena menghadapi lawan yang sudah dikenal kuat bakal menuntut keseriusan dan antisipasi maksimal agar tidak mudah terjebak dalam tekanan yang bisa berujung pada kegagalan. Vietnam jelas-jelas favorit dan ancaman nyata bagi kami. Mereka telah menyiapkan diri dengan segala cara, termasuk mendatangkan pemain keturunan diaspora, dan mereka tahu betul bagaimana cara merobek pertahanan kami, bagaimana meruntuhkan mental juang kami, ungkap Hertman dengan nada serius saat sesi latihan di Bali United Training Center, BUTC, Gianyar, Bali, Jumat, tanggal 10 Juli tahun 2026. Pernyataan ini mencerminkan pengamatan mendalam Hertman terhadap tim Vietnam yang tak hanya mengandalkan kekuatan pemain lokal, tetapi juga melakukan strategi ambisius dengan merekrut pemain diaspora yang bermain di kompetisi Eropa dan Asia lainnya, sehingga memberikan dimensi baru bagi permainan Vietnam yang menjadi lebih dinamis, cepat, dan sulit diprediksi. Hertman menambahkan bahwa kesiapan taktis Vietnam sangat matang, sehingga timnas Indonesia dituntut harus waspada dan tidak boleh meremehkan kekuatan mereka sedikitpun agar tidak menjadi korban keganasan lawan yang mampu menggempur pertahanan dengan serangan-serangan cepat dan terukur. Meski jantungnya berdegup kencang menghadapkan Indonesia pada raksasa Vietnam, Hertman tak lari dari kenyataan pahit tersebut. Sebaliknya, ia justru memandang dengan tegas bahwa menghadapi lawan sekuat itu adalah ujian keras yang bisa melukai sekaligus mengasah daya juang tim. Hertman menyadari bahwa tekanan dan ketegangan yang akan muncul saat melawan Vietnam akan menjadi momentum krusial bagi pemain untuk membuktikan ketangguhan diri dan tim. Dalam pandangannya, laga menghadapi Vietnam bukan hanya soal hasil skor, tetapi juga soal bagaimana timnas Indonesia mampu bertahan, bangkit, dan menunjukkan karakter juang yang sesungguhnya. Dia percaya bahwa tim akan tumbuh dari pengalaman sulit ini, meskipun menghadapi risiko kekalahan yang bisa saja membuat mental pemain terpuruk jika tidak mampu mengelola emosi dan tekanan yang ada dengan baik. Kami tak bisa lari dari kenyataan, bertarung melawan tim ganas seperti Vietnam adalah ujian brutal bagi mental dan kekuatan kami. Ini adalah siksaan yang harus kami hadapi jika ingin membuktikan sesuatu, tambahnya. Hertman menegaskan bahwa perjalanan di Piala AFF penuh dengan liku dan tidak ada jalan mudah, sehingga setiap laga adalah medan pertempuran yang penuh risiko. Namun, menurutnya, dari setiap penderitaan dan kesulitan yang dihadapi, akan muncul pelajaran berharga yang bisa membuat tim menjadi lebih kuat dan matang. Ia berpesan kepada seluruh pemain bahwa hanya dengan semangat pantang menyerah, dedikasi penuh, dan kesiapan mental yang kukuh, timnas Indonesia bakal mampu menembus hambatan paling berat sekalipun yang diwakili oleh Vietnam. Hertman bahkan mengaku sempat menaruh harapan sumbu pendek agar Indonesia bertemu Malaysia di fase grup, agar tekanan yang dihadapi bisa sedikit berkurang. Namun realita pahit mempertemukan Garuda dengan Vietnam yang telah siap membunuh ambisi Indonesia sejak awal babak grup. Ketika undian dimulai, ada rasa kecewa, namun Hertman berusaha mengalihkan fokus tim agar segera mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ia menyadari bahwa siapapun lawan yang dihadapi menghadirkan tantangan unik masing-masing. Namun bertemu Vietnam dianggap menjadi ujian terberat yang menguji kesiapan fisik dan mental tim sejauh mana mereka mampu bertahan di level tertinggi kompetisi regional. Di tengah persiapan yang menegangkan menuju Piala AFF 2026, Hertman memberi jaminan bahwa timnas Indonesia belum terlambat menggelar pemusatan latihan, walau negeri lain sudah jauh lebih mapan dan solid secara kebugaran. Namun, kenyataannya kondisi fisik para pemain masih harus dibenahi setelah melewati kompetisi yang melelahkan dan membebani jiwa raga. Hertman pun membeberkan bahwa sebagian besar pemain baru menyelesaikan musim kompetisi panjang yang menguras stamina dan mental, sehingga pemulihan dan rekondisi fisik menjadi prioritas utama dari latihan saat ini. Dia percaya bahwa meskipun terlambat, proses pemulihan yang terstruktur dan sistematis akan membawa hasil positif dan meminimalkan risiko cedera saat menghadapi pertandingan sesungguhnya. Kami sadar banget, musim 2025-2026 ini benar-benar menggila dan melelahkan bagi pemain-pemain kami.
Kini, kami harus membangun kembali stamina dan kekuatan fisik mereka yang sudah terkuras habis. Karena jika tidak, kami siap-siap dipermalukan di lapangan, tutur Hartman. Ungkapan ini menunjukkan betapa seriusnya tantangan yang harus dihadapi dalam waktu singkat dan bagaimana Hartman bertekad memaksimalkan setiap detik latihan untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kompetisi sebelumnya meninggalkan bekas kelelahan yang harus dipulihkan agar fisik pemain tidak menjadi penghambat saat berhadapan dengan Vietnam dan tim kuat lain di grup. Tak hanya fokus pada kebugaran tubuh, staf pelatih juga menggelar pertandingan internal yang sengit antara tim merah dan putih, sekaligus memperbesar tekanan dengan latihan penyelesaian akhir yang tajam agar mampu memecah kebuntuan di pertandingan resmi nanti. Metode ini dijalankan untuk mengasah keberanian dan ketepatan para pemain dalam mencetak gol dan mengambil keputusan di bawah tekanan tinggi. Pertandingan simulasi ini dirancang agar suasana kompetitif tetap terjaga sekaligus sebagai sarana evaluasi kesiapan taktik dan mental. Hartman mengungkapkan fakta pahit bahwa belum seluruh pemain sudah berkumpul lengkap dalam latihan di Bali. Ia memperkirakan skuad lengkap baru akan terkumpul pada Senin, 13/7, atau Selasa, 14/7, sebuah waktu yang terasa menegangkan karena batas akhir persiapan semakin dekat. Keterlambatan kehadiran pemain berdampak pada kesiapan tim secara keseluruhan, sehingga Hartman dan stafnya disibukkan dengan penyesuaian program latihan agar dapat memaksimalkan sinergi antar pemain dalam waktu singkat. Setelah skuad komplit, langkah selanjutnya adalah memacu kekuatan dan merangkai strategi yang tepat untuk menghadapi laga pembuka Piala AFF yang bisa saja menjadi mimpi buruk bagi Indonesia. Hartman menyadari bahwa keberhasilan dalam mengatasi rintangan besar seperti Vietnam sangat bergantung pada kesiapan tim secara menyeluruh, mulai dari kondisi Media Vietnam kaget lihat 12 pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, sebut John Hartman diuntungkan. Media yang berbasis di Vietnam ini menunjukkan reaksi yang luar biasa terkejut dan hampir bisa dikatakan geram setelah mendapatkan kabar mengejutkan tentang daftar pemain Timnas Indonesia yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menjelang perhelatan besar Asian Championship 2026 yang juga dikenal sebagai Piala AFF 2026, sebuah turnamen yang menjadi kiblat sepak bola kawasan Asia Tenggara. Reaksi ini muncul karena ada fakta mencolok yang tidak bisa mereka abaikan, di mana Timnas Indonesia akan memasang skuad dengan komposisi yang didominasi oleh pemain-pemain naturalisasi, sebuah hal yang selama ini menjadi topik perdebatan sengit di kalangan supporter sepak bola Indonesia maupun pengamat olahraga. Ketika sebuah tim nasional yang seharusnya bisa menjadi lambang kebanggaan dan identitas sebuah bangsa, kini justru dipenuhi oleh pemain yang bukan berasal dari tanah air aslinya, hal tersebut menjadi isu sentral yang menggugah perasaan tidak nyaman dari berbagai pihak, termasuk media Vietnam yang selama ini sangat memperhatikan kompetisi sepak bola di kawasan ini. Dalam perhatian yang cukup tajam dan kritik yang tidak bisa disembunyikan, media tersebut menyoroti bagaimana skuad Garuda, julukan dari Timnas Indonesia, nampak terisi hampir seluruhnya oleh sebanyak 12 pemain naturalisasi yang saat ini memang tengah aktif bermain di berbagai ajang sepak bola domestik tanah air, terutama di kompetisi Liga Super Indonesia, yang merupakan level tertinggi sepak bola profesional di Indonesia. Hal ini menjadi suatu situasi yang sangat mengagetkan dan sekaligus menyakitkan bagi para pecinta sepak bola lokal Indonesia yang bertahun-tahun membangun harapan besar untuk melihat talenta asli bangsa mereka tampil membela negara di pentas internasional. Perasaan kecewa tersebut diperparah dengan fakta bahwa para pemain naturalisasi ini cenderung meraih posisi kunci dalam tim dan peluang pemain lokal asli semakin menyempit, mengindikasikan sebuah ketergantungan yang cukup berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Melalui laporan yang sangat mendalam dan punya nuansa tajam, media The TH427 secara jelas dan tanpa basa-basi menyatakan bahwa Indonesia kemungkinan besar akan turun bertanding pada Piala AFF 2026 dengan sebuah skuad yang dominan dihuni oleh para pemain naturalisasi yang berkiprah dan memiliki pengalaman bermain di Liga Domestik Indonesia. Pernyataan ini bukan hanya sekedar opini tanpa dasar, melainkan sebuah analisa yang didukung oleh data konkret tentang daftar pemain yang dipanggil dan fakta jumlah naturalisasi
naturalisasi yang mencapai belasan orang, sebuah angka yang tentu jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara lain yang juga mengikuti turnamen tersebut. Informasi ini menjadi bukti jelas bahwa Timnas Indonesia kini melakukan sebuah strategi yang sangat agresif dan kontroversial dalam membangun kekuatan tim nasionalnya dengan cara mengimpor talenta dari luar. Sebuah langkah yang meskipun membawa dampak positif dari sisi kompetisi, tetapi juga menimbulkan berbagai polemik tentang makna dan esensi sebuah tim nasional. Lebih lanjut, media yang berdomisili di Hanoi, Vietnam, menyatakan dengan nada yang cukup pedas bahwa Indonesia telah secara resmi mengumumkan skuad untuk Piala AFF 2026 yang hampir seluruhnya terdiri dari para pemain naturalisasi. Mereka bahkan mengungkapkan adanya rasa skeptis sekaligus kritik tajam yang melekat pada keputusan tersebut, seakan-akan menyoroti bahwa tim ini tidak lagi mencerminkan citra dan karakter asli sepak bola Indonesia. Pada titik ini, media Vietnam seolah menegaskan bahwa apa yang terjadi bukan sekedar sebuah fenomena administrasi atau kebijakan olahraga biasa, tetapi sebuah gejala yang menggugah perasaan nasionalisme dan hakikat keaslian sebuah tim nasional yang sejatinya harus menjadi simbol dari perjuangan anak bangsa. Kritik mereka ini mencuat dengan keras karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dasar pembinaan atlet lokal dan keberlanjutan sepak bola nasional. Selain itu, mereka juga meneliti dan menganalisa lebih jauh mengenai jumlah pemain naturalisasi yang kini dimiliki oleh Indonesia, yang menurut pengamatan media Vietnam sudah cukup banyak dan memadai untuk memonopoli hampir seluruh komposisi utama tim tersebut, sehingga membayangi peluang pemain-pemain asli untuk dapat bersinar dan mengambil peran signifikan di lapangan. Pengamatan ini jelas bersifat kritis dan mengandung implikasi serius bagi masa depan regenerasi serta pembinaan bakat muda lokal yang menjadi harapan panjang bangsa Indonesia. Bahwa suatu tim nasional yang seharusnya melambangkan kebanggaan generasi sendiri justru dikuasai oleh pemain hasil naturalisasi menjadi poin yang tidak hanya mengusik perasaan tetapi juga menuntut evaluasi mendalam dari berbagai pihak terkait perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam kutipan kritisnya, media tersebut menyebut bahwa saat ini terdapat 12 pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman dan pelatihan di Liga Eropa dan kini berkarir di Liga Nasional Indonesia. Fakta ini menegaskan bagaimana Indonesia mampu menarik perhatian atlet-atlet berdarah asing yang kemudian memilih bergabung dan membela negeri ini lewat proses naturalisasi resmi. Jumlah tersebut menurut media ini sangat cukup bagi pelatih John Herdman untuk menyusun dan membentuk skuad yang nyaris sempurna, di mana ke-11 posisi utama di lapangan dapat diisi oleh para pemain naturalisasi dengan kualitas dan pengalaman mumpuni. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelatih Herdman untuk menjalankan strategi bermain yang agresif dan kompetitif secara instan. Namun pada saat yang sama, menimbulkan pertanyaan tentang ketergantungan pada bakat luar yang bisa menyulitkan pembentukan karakter tim nasional Indonesia yang otentik dan berkelanjutan. Selanjutnya, media Vietnam ini mengungkapkan bahwa keberadaan para pemain naturalisasi tersebut memberikan keuntungan strategis yang sangat besar bagi timnas Indonesia. Keuntungan ini terkait dengan fakta bahwa para pemain tersebut dapat dengan mudah berkumpul dan berlatih bersama tim nasional secara penuh, meskipun Piala AFF 2026 tidak termasuk dalam kalender FIFA Matchday, yang biasanya membatasi aktivitas pemain profesional yang berkompetisi di luar negeri. Hal ini dianggap oleh media sebagai sebuah keunggulan yang jarang dimiliki oleh negara-negara lain di Asia Tenggara, sehingga mempermudah Indonesia dalam proses persiapan dan konsolidasi skuad sebelum bertanding di turnamen tingkat regional tersebut. Situasi ini menciptakan celah yang sangat bermanfaat bagi pelatih dan manajemen tim nasional Indonesia dalam mengatur jadwal dan ketersediaan pemain secara cukup leluasa. Namun demikian, laporan tersebut juga mengandung nuansa kritis dan sinis yang mengindikasikan bahwa strategi ini mungkin dianggap kontroversial dan terkesan memanfaatkan celah regulasi agar timnas Indonesia dapat tampil dengan kekuatan maksimal tanpa hambatan administratif. Mereka menilai bahwa dalam kondisi di mana piala tidak masuk dalam FIFA Matchday, malah menimbulkan ketidaksetaraan kompetitif antara Indonesia dengan negara lain yang mungkin memiliki pembatasan lebih ketat terkait panggilan pemain naturalisasi yang sedang berkompetisi di liga asing. Oleh karenanya, media Vietnam menganggap langkah ini sebagai bentuk keunggulan yang diperoleh secara licik dan penuh perhitungan, memperlihatkan bagaimana pelatih John Herdman secara cerdas memanfaatkan situasi ini demi kepentingan tim nasionalnya. Dengan berbagai fakta dan analisa yang tidak hanya mendalam tetapi juga penuh sindiran tajam tersebut, media Vietnam berhasil membuka tabir persoalan yang selama ini mungkin diabaikan oleh sebagian pihak di Indonesia sendiri. Mereka mengajukan pertanyaan besar tentang identitas sejati dari timnas Indonesia yang kini perlahan bergeser dari nilai-nilai nasionalisme dan pembinaan pemain lokal menjadi sebuah tim yang lebih mengandalkan pemain hasil impor melalui naturalisasi. Kritik keras ini mengundang perdebatan sengit di kalangan pendukung dan pengamat sepak bola tanah
tanah air yang mulai menilai ulang konsep pembangunan tim nasional dan bagaimana sebaiknya arah kebijakan ke depan untuk mengembalikan kejayaan sepak bola Indonesia dengan cara yang lebih berkelanjutan dan bermartabat. Selain itu, mereka juga mengingatkan tentang resiko besar yang bisa muncul akibat ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap pemain naturalisasi. Resiko tersebut tidak hanya menyangkut aspek teknis dan pertandingan, tetapi lebih luas mengenai potensi melemahnya proses regenerasi pemain muda asli Indonesia, melemahkan kebanggaan nasional, dan menimbulkan kecenderungan untuk mengabaikan talenta lokal yang sejatinya bisa dibina dengan metode yang tepat dan berkelanjutan. Media Vietnam memperingatkan agar keputusan yang diambil bukan hanya bersifat jangka pendek demi hasil instan, melainkan harus memikirkan dampak jangka panjang yang menyangkut masa depan sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Dengan proyeksi situasi yang semakin kompleks dan penuh tanda tanya besar ini, hanya waktu yang dapat menentukan apakah strategi berani yang dijalankan timnas Indonesia dengan memaksimalkan pemain naturalisasi ini akan membuahkan hasil gemilang dan prestasi membanggakan, atau malah berbalik menjadi malapetaka yang merusak cita-cita luhur sepak bola nasional. Namun, satu hal yang tidak bisa dielakkan adalah kenyataan bahwa serangan dan kritik tajam dari media Vietnam ini telah membuka mata publik terhadap permasalahan serius yang tengah melanda timnas Indonesia.